Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Masih semangat siang-siang begini? Masih. Pagi menjelang siang ya, jam 10-an. Oke. Sebelum mulai pelajaran seperti biasanya, saya minta tadi pimpin doa. Mari kita berdoa, minta doa kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih tadi. Kita absen dulu ya. Agustina Siot, Hadir, Pak. Atari, Hadir, Pak. Dewi Cahyadindung, Sudah hadir, Pak. hadir ya. Carla, Hadir, Pak. Eti, Hadir, Pak. Siska, Hadir, Pak. Margareta Dina, Hadir, Pak. Radiana Sita, Ada, Pak. Seri Radia Putri, Ada, Pak. Silvester, Syamsul Rizal, Yeti. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Berarti hanya satu lagi yang hadir. Sudah siap belajar? Siap ya. Pengingat kembali. Nah, ada yang masih ingat apa pengertian pantun? Saya, Pak. Ya, Pantun silakan. merupakan salah satu bentuk puisi lama yang memiliki keindahan tersendiri dari segi bahasa ditandai oleh rima abe-abe. Betul tak kira-kira? Betul. Kalau dia salah, ikut juga. Iya. Nah, ya betul ya. Terima kasih, Sio. Nah, tentunya pantun juga memiliki ciri-ciri. Nah, minggu lalu sudah kita bahas. Ada yang tahu ciri-ciri pantun di sini? Saya, Pak. Oh, banyak ya. Oke, boleh yang duluan angkat tangan, Diana lah. Ciri-ciri pantun ada tiap baris terdiri atas 4 baris barik. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, 5 akhir setiap baris adalah ABAB. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan satiran. Yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi, Pak. Ya, lengkap ya. Luar biasa ingatannya. Terima kasih, untuk Diana. Oke, itu pantun. Di sini ada yang suka pantun? Seri pantun di sini ada Siska, Kak. Ya. Seri juga, Tari juga. Oke, semuanya pasti suka ya. Suka dan suka harus suka. Kita bahasa Indonesia wajib belajar. Pantun itu dari SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah pun masih belajar ya. Nah, ada yang tahu nggak jenis-jenis pantun? Ingat nggak? Minggu lalu sudah kita bahas. Jenis-jenis pantun ada apa saja? Pantun teka-teki, Pak. Apalagi? Pantun jenaka, Pak. Ada lagi? Pantun nasihat. Apa lagi? Satu lagi. Pantun Nah, agama. ya, dan ada satu lagi sebenarnya. Tapi Pantun sudah silat. ya. Nah, oke, jadi paham ya materi tentang pantun. Saya rasa saya tidak perlu mengulang dari pengertiannya. Nah, sudah kita bahas bersama ciri-cirinya. Nah, unsur-unsurnya juga kita sudah analisis minggu lalu ya, unsur pembangun pantun. Nah, ciri-ciri saya juga sudah disebutkan tadi. Nah, ini contoh-contoh pantun ya. Jadi seperti yang sudah teman-teman sampaikan tadi bahwa ada beberapa jenis. Nah, ada pantun jenaka. Nah, yang lucu-lucu gitu kan kalau jenaka. Nah, jadi ini ada lengkap ya. Ada jenisnya, ada maknanya begitu. Tapi ada satu pantun yang tidak ada makna. Dia langsung ke jawaban, yaitu pantun teka-teki. Nah, coba Rizal bacakan pantun teka-teki yang ini. Tertawa terbahak-bahak melihat kakek jungkir balik. Jika kamu mampu menebak binatang apa dia terbalik. Ya, jenis pantun yaitu teka-teki ya. Jawabannya yaitu kelelawar. Nah, jadi masing-masing pantun punya makna. Nah, makna itu pesan begitu atau artinya apa sih, maksudnya apa sih. Nah, tetapi khusus pantun teka-teki dia langsung ke jawaban. Nah, teka-teki gitu kan, namanya juga pantun teka-teki pasti membuat sebuah istilah-istilah. Nah, binatang apa sih yang hidungnya terbalik gitu kan. Nah, ini binatang yang bukan manusia ya. Nah, oke, jadi saya kira sampai di sini paham. Ada yang mau ditanyakan tidak berkaitan dengan pantun? Bisa membedakan ya pantun berdasarkan jenisnya? Bisa ya? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bagus ya, bagus ya. Berarti semua paham. Nah, kalau begitu kita uji coba tugas. Nah, kalian membentuk kelompok 3 sampai 4 orang. Nah, berarti ini 1 2 3 1 2. Nah, pas ya. Kelompoknya memanjat begini saja ya, setuju? Setuju. Atau ada yang tidak cocok di sini? Cocok. Cocok ya. Oke, tidak apa-apa kalau begitu. Nah, jadi sesuai di sini. Nah, sudah bentuk kelompok sudah. Nah, masing-masing kelompok membuat 2 pantun. Nah, 2 pantun jenisnya tidak saya tentukan. Kalian buat sendiri begitu berdasarkan jenisnya tadi. Nah, masing-masing kelompok nanti membacakan pantunnya di depan. Nah, maju ke depan. Tiap kelompok maju semua dan kelompok yang lainnya itu menebak jenisnya apa dan maknanya apa. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kalau begitu saya bagikan.
silahkan berunding ya. Kalian membuat dua pantun. Nah, yang kelompok itu membuat dua pantun. Kalau mau lebih silahkan, tidak apa-apa. Nah, saya beri waktu kalau dua pantun 2 menit 30 detik cukup ya. Dimulai dari sekarang. Ada contohnya. Contohnya ada. Nah, ini contohnya tadi ya. Di sini pun ada contohnya. Silakan dijawab di kertas di belakangnya ya. Jawabannya di belakangnya ya. Waktunya habis ya. Oke, jadi aturan mainnya. Kelompok 1 maju sebelah sini. 3 kawan semuanya maju semua. Kelompok yang mendebaknya itu kelompok 3. Ya, selang-seling. Kelompok 3 maju sebelah sini. Yana, Jesse. Kertasnya tinggal dulu ya. Kalian hanya mendebak saja. Oke, jadi aturannya, nah kelompok 1 akan membacakan pantunnya. Jadi ini tebak dulu ya, baru ke makna. Nah, kalau jadi satu pantun itu hanya boleh ditebak 2 kali. Nah, lebih dari 2 kali harus begitu. Nah, lanjut ke pantun selanjutnya. Oke, jadi siapa yang bacakan? Saya masih kamu sih ya. Nah, terus nanti satu orang boleh bergiliran tebaknya ya. Ya. Boleh dimulai, silakan. Silakan disimak. Jalan-jalan ke pasar 2. Jangan lupa memberikan. Rajin-rajin kita ke sekolah. Bekal hidup di masa depan. Ya, termasuk jenis pantun apa? Nasihat. Betul? Kelompok? Betul. Oke. Luar biasa ya. Nah, oke. Karena jenisnya betul, lanjut ke makna. Kira-kira apa sih maksudnya, atau dibacakan sekali lagi boleh? Jalan-jalan ke pasar jauh. 2. Jangan lupa memberikan. Rajin-rajin kita sekolah. Bekal hidup di masa depan. Nah, kira maknanya apa? Maknanya tuh harus kita rajin sekolah Pak, biar untuk kedepannya kita tuh ada bekal gitu, menabung ilmu dari sekarang gitu Pak. Ya. Setuju? Yang lain setuju? Setuju? Oh ya. Nah, 1 poin. Nah, oke, lanjut ke pantun berikutnya lagi yang kedua. Jadi tadi 2 pantun ya. Dia anak bernasib malang, namun baik budi pekerti. Mari kita tebak binatang, di dalam tanah tiada kaki. Jadi pantun teka-teki. Teka-teki. Betul? Betul. Oke. Nah, jawabannya apa? Maknanya. Kalau teka-teki kan tidak ada makna jawaban. Nah, atau dibacakan satu kali lagi. Dia anak bernasib malang, namun baik budi pekerti. Mari kita tebak binatang, di dalam tanah tiada kaki. Cacing kalian? Cacing. Iya. Betul. Oke. Terima kasih. Kelompok berapa yang tadi? 3 ya. Nah, kelompok 3 dapat nilai betul semua ya. Nah, boleh duduk dulu ya. Yang ini nanti ya. Nah, silakan duduk. Nah, jadi jawabannya betul semua dari tebak pantun sampai ke maknanya. Sekarang kelompok 2 maju. Kelompok 4 silakan. Ya, sudah paham aturan mainnya ya? Ya, jadi tidak saya perlu jelaskan. Nah, silakan disimak. Kelompok 2 silakan membacakan pantun pertamanya. Nenek tertawa terbahak-bahak dan kakek memakai bedak. Kalau tuan ada yang menebak binatang apa lalu diminum. Ya, ditentukan jenis pantunnya dulu. Jenis pantun apa? Teka-teki betul? Betul. Oke. Jawabannya apa? Betul tak? Betul. Oke. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Lanjut ke pantun yang keduanya. Tiap hari pergi bekerja dari pagi sampai petang. Rajin-rajin kita bekerja dapat uang kita yang senang. Ya, termasuk jenis pantun apa? Nasihat. Betul? Betul. Oke. Kira-kira maknanya apa? Atau dibacakan satu kali lagi? Tiap hari pergi bekerja dari pagi sampai petang. Rajin-rajin kita bekerja dapat uang kita yang senang. Nah, kira-kira maknanya apa? Dari bekerja kita bisa mendapatkan uang. Setuju? Setuju. Oke, mudah kan? Pantun gampang kan? Nah, ya, silakan dulu. Terima kasih. Ya. Sekarang kelompok 3 sebelah sini ya. Kelompok 3 sebelah sini. Kelompok 1 sini. Tidak boleh ya. Ya, tidak boleh. Ya.
Nah, sudah paham aturan mainnya, silakan kelompok 3 bacakan pantunnya. Sungguh cantik bagai Nurjana, namun sayang tidak berdandan. Jauhkan diri dari berdosa agar hidup dikenal Tuhan. Ya, termasuk jenis pantun apa kira-kira? Agama. Betul? Betul. Betul, oke. Maknanya kira-kira apa? Saya ulang lagi. Sungguh cantik bagai Nurjana, namun sayang tidak berdandan. Jauhkan diri dari berdosa agar hidup dikenal Tuhan. Bisa jawab, maknanya kira-kira apa sih? Gitu kan, pesannya apa? Apa Bang Rizal? Mendekatkan diri dengan Tuhan. Rajin ibadah. Rajin ibadah. Jangan jauh dari Tuhan, nanti banyak dosa. Oh iya, bagaimana, setuju kelompok? Setuju nggak? Setuju, Pak? Nah, oke. Berarti masuk lah ya. Nah, kurang lebih begitulah. Nah, oke, terima kasih. Berarti jawabannya saya agak benar kalau begitu. Lanjut ke pantun berikutnya. Berani berperang siap mati, ketika mati di dalam peti. Bagus sekali bentuknya padi, makin tunduk makin berisi. Nah, termasuk jenis pantun apa kira nih? Kiasan. Kiasan. Betul tidak? Tuh. Betul. Wow, bagus ya. Jawab semua jawabannya keren-keren loh. Nah, kira apa sih maksudnya? Atau dibacakan lagi? Berani berperang siap mati, ketika mati di dalam peti. Bagus sekali bentuknya padi, makin tunduk makin berisi. Nah, mungkin pembelajaran untuk manusia misalnya, apa sih yang bisa kita pelajari dari padi? Nah, maknanya apa gitu? Ada? Bagaimana? Nah, satu kali jawaban lagi lah. Bisa. Tidak usah sombong, terus harus berkembang. Tidak sombong. Nah, Baik hati, baik hati. dan tidak sombong. Tidak sombong udah tadi. Ya, rendah hati. Oke, cukup ini ya. Nah, bagaimana kelompok setuju tidak? Setuju. Nah, jadi begitu ya kita tiap pagi makin dari makin menunjuk. Nah, jadi kelompok kalian keren-keren lah. Boleh duduk ya. Nah, Kelompok 1 juara. kayaknya karena semuanya betul-betul semua juara semua lah ya. Iya. Sudah semua kan? Ya. Oh ya, 2 lagi ya. Siapa yang belum baca kan? Kelompok 3. Kami belum jawab. Oh, belum jawab. Ini kelompok 4 silakan. Ada di sebelah sini. Ini yang terakhir ya. Ayo. Nah, untuk melatih. Iya. Jangan berisi. Kalian sudah bagus. Nah, sudah paham aturan mainnya silakan boleh dimulai. Yang lainnya diam dulu ya. Etik kalau mau tidak sedia Oh ya silakan. Tunggu sudah siap. Setelah siang sudah tetap. Ditunggu-tunggu tidak datang, sekali datang lagi tetap. Ya, itu termasuk jenis pantun apa? Silakan. Betul. Artinya apa maknanya? Kayak orang yang suka minjam itu. Ya, terus masih agak ngapa buat. Boleh baca ulang yang terakhir saja. Ditunggu-tunggu tidak datang, sekali datang lagi tetap. Nah, kira apa sih maksudnya? Jangan lupa dijawab, Pak. Gimana? Tengok. Kayak orang yang suka minjam uang, tapi nggak bayar. Tapi ditunggu-tunggu itu tidak datang. Bagaimana kelompok? Kurang, oke. Nah, ya sudah berarti pantun yang pertama ini dilewatkan saja. Kalian sudah salah. Nah, lanjut ke pantun kedua. Pergi ke Tempunak, mampir ke Kedah, beristirahat di rumah singgah. Banyak godaan saat ibadah, tapi jangan pernah menyerah. Nah, ada maka, betul tak? Betul. Oke, maksudnya apa sih kira-kira? Artinya maknanya? Jangan pernah menyerah, walaupun banyak godaan. Jangan pernah menyerah untuk beribadah. Ya, setuju tidak? Setuju. Berikan tepuk tangan. Nah, berarti, nah, kita semua ya. Ya, jadi begitu ya. Nah, pantun itu gampang-gampang susah. Nah, tapi jangan kita tidak tahu. Nah, jadi pertama kalau mulai pantun kita harus tahu jenisnya apa. Karena kalau kita sudah mengetahui jenisnya, kita akan mudah menentukan makna. Karena lain jenis juga lain makna begitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sepertinya waktu kita sudah 2 menit lagi ya. Nah, saya akan berikan kesimpulan. Nah, pantun ialah bahasa yang terikat dan teratur atau tersusun dalam bahasa Melayu. Pantun berarti buat kalian yaitu sajak yang berbaris 4 dengan sajak ABAB,
adalah jenis puisi lama yang paling terkenal. Pantun menunjukkan ikatan yang kuat dalam struktur bahasan atau struktur fisiknya. Nah, jadi kalau setiap karya-karya kan biasanya puisi, nah semuanya pasti punya maknanya masing-masing. Tetapi pantun itu lebih ringkas, makanya salah satu ciri-ciri pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, supaya tidak berpanjang lebar begitu. Nah, jadi dia sudah pasti di bait kedua yang ke bawah itulah yang menjadi bagian isi. Yang pertama itu adalah pengantarnya begitu ya. Jadi kalau misalkan kalian disuruh membuat pantun banyak-banyak misalnya, bisa nggak kira ya? Bisa ya? Bisa. Nah, saya mau, setelah ini kita buat buku ya. Semoga bisa terbit dan selesai di tahun depan. Kita buat buku kumpulan pantun misalnya. Nanti untuk uangnya tidak usah inilah. Yang penting kalian berkarya. Masalah penerbitannya Bapak yang urus. Setuju? Setuju ya. Kalau terkenal pun kalian juga ada nama-namanya di situ. Setuju tidak? Setuju. Oke, terima kasih. Kalau begitu, nah karena waktu kita sudah habis, Bapak akan akhiri. Sampai bertemu di minggu depan. Mohon maaf apabila terdapat kata yang salah. Ucapkan selamat pagi menjelang siang. Nanti saya minta diantar ke kantor yang di Bapak ya.